Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan membahas tentang angka penting dan kesalahan pengukuran. Untuk KD-nya sama, yaitu 3.2 dan 4.2. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian, kita langsung ke materinya, yaitu angka penting. Angka penting merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti terbaca. Nah, di sini terbaca pada alat ukur ya. Dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Nah, apa sih bedanya angka pasti dan angka taksiran? Bedanya, angka pasti yaitu angka yang ditunjukkan pada skala alat ukur dengan nilai yang ada. Kemudian, angka taksiran yaitu angka terakhir dari suatu angka penting. Nilai ini muncul karena yang diukur terletak antara skala terkecil alat ukur. Nah, selanjutnya, aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 123,45. Nah, terdapat 5 angka penting. Nah, ini semuanya adalah angka bukan 0, maka semuanya masuk ke angka penting. Kemudian, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 100,9. Terdapat 4 angka penting. Nah, ini jadi 100,9. 0 diapit oleh angka 1 dan angka 9. Maka semuanya dianggap angka penting. Oke. Ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah angka penting. Kecuali diberi tanda khusus. Contoh garis bawah. Nah, contohnya seperti ini. 10.300 terdapat 3 angka penting. Sedangkan 10.300, nah di sini ada garis bawah ya. Nah, maka ini terdapat 4 angka penting. Nah, kemudian yang terakhir, semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan angka tersebut juga di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contoh, 0,0089. Nah, ini hanya terdapat 2 angka penting. Oke, next. Nah, kemudian operasi angka penting. Yang pertama yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Hasil operasi penjumlahan atau pengurangan mengandung satu angka taksiran. Contoh, 105,316 ditambah 23,52 ditambah 7,8 memiliki hasil 136,636, di mana 105,316 merupakan angka taksiran dan 23,522 merupakan angka taksiran dan 7,88 merupakan angka taksiran. Maka penjumlahan tersebut dituliskan 136,6 karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Oke, lanjut. Yang kedua ada perkalian atau pembagian. Nah, hasil akhir dari operasi perkalian atau pembagian harus memiliki jumlah angka penting paling sedikit dari angka-angka yang digunakan dalam perkalian atau pembagian tersebut. Contohnya seperti ini. 63,1 dikali 2,012 memiliki hasil 126,9572. Nah, 63,1 memiliki 3 angka penting. 2,012 memiliki 4 angka penting. Sedangkan hasilnya 126,9572 memiliki 7 angka penting. Seperti yang disebutkan tadi di atas, maka hasil perkalian tersebut ditulis 127 karena harus mengandung angka penting paling sedikit 3. Nah, kenapa sih 127? Nah, ini mengikuti aturan pembulatan yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian ada pemangkatan atau penarikan akar. Pada operasi pemangkatan dan penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Contoh, 12,5 kuadrat memiliki hasil 156,25. 12,5 memiliki 3 angka penting, sehingga nilai 156,25 dituliskan menjadi 156.
sesuai dengan aturan pembulatan. Kemudian untuk akar 9,50 memiliki hasil 3,0822. 9,50 memiliki 3 angka penting, sehingga nilai 3,0822 dituliskan menjadi 3,08. Nah, ini sesuai dengan aturan pembulatan yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini dia, aturan pembulatan. Secara umum, aturan pembulatan angka penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 65,78 dibulatkan menjadi 65,8. Di sini yang dimaksud dia lebih besar dari 5 adalah 8. Nah, maka 65,78 akan dibulatkan menjadi 65,8. Nah, kemudian angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 67,34 dibulatkan menjadi 67,3 karena di sini 4 tidak lebih dari 5. Maka dibulatkan menjadi 67,3. Nah, untuk angka yang tepat di angka 5, jika angka sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jika angka sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya seperti ini ya. 456,55 dibulatkan menjadi 456,6. Sedangkan 456,65 dibulatkan menjadi 456,6. Maka kedua ini memiliki hasil yang sama. Karena sesuai aturan ini, jika sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Dan jika sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Ya, next, contoh soalnya. Nah, ditanya, diketahui hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 10,68 meter dan 5,4 meter. Menurut aturan angka penting, berapakah luas lantai tersebut? Mari kita bahas. Pertama, diketahui panjang sama dengan 10,68 meter dan lebarnya 5,4 meter. Ditanya luas, maka jawabnya kita teliti terlebih dahulu. Panjangnya 10,68 meter memiliki 4 angka penting dan lebarnya 5,4 meter memiliki 2 angka penting. Maka di mana luas adalah P kali L, di mana 10,68 kali 5,4 menghasilkan 57,672 meter kuadrat. Nah, sesuai dengan aturan angka penting, maka hanya boleh 2 angka penting. Karena ini tadi, ya, 5,4 hanya memiliki 2 angka penting. Maka, sesuai aturan pembulatan juga, dibulatkan menjadi 58 meter kuadrat. Jadi luas lantai tersebut adalah 58 meter kuadrat. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran. Yang pertama ada jenis-jenis kesalahan. Nah, jenis-jenis kesalahan ini terbagi menjadi 2, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Pertama, kesalahan sistematis. Ini berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan, kesalahan pengamatan atau biasa disebut paralaks, kesalahan pengguna, dan lain-lain. Kesalahan ini ditimbulkan oleh sebab yang teridentifikasi dan sejatinya dapat dihilangkan. Kesalahan ini dapat diminimalisir secara teliti, misalnya mengisolasi tempat, penelitian, dan kalibrasi alat ukur yang tepat. Oke, kita lihat. Ini pertama, contoh kesalahan kalibrasi. Belum ada yang diukur, tapi kok angkanya tidak 0? Nah, kita lihat ya. Di sini tidak ada bendanya, tapi angkanya sudah 0,02 gram. Di sini belum ada arusnya, maka tapi sudah menunjukkan lebih dari 0. Nah, ini juga sama. Nah, maka
Jika ini dibiarkan, maka akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Oleh sebab itulah, pastikan alat ukur yang akan mengukur harus dikalibrasi agar meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Nah, kemudian ini kesalahan pengamatan atau paralaks. Ya, bisa dilihat ya. Yang paling atas ini tidak tepat. Maka kesalahannya pengamatan ini haruslah presisi. Di sini, jika terlalu atas, pengamatannya terlalu ke atas, maka fokusnya akan ke bawah. Ini akan terjadi miss ya di sini. Kemudian jika terlalu ke bawah, maka dia akan terlalu ke atas. Nah, yang tepat seperti yang di tengah. Dia presisi antara alat ukur dengan bendanya sama. Oke, selanjutnya kesalahan pengguna atau human error. Nah, ini bisa kita lihat ya. Orang ini mengukurnya, ini panjangnya 95,4 mm ya. Salah atau benar? Nah, salah ya. Dia mengukurnya dari ujung akhir. Nah, ini bisa dilihat ujung akhir dari mistar ini. Jelas salah ya. Nah, mengukur dengan mistar haruslah dimulai dari ujung awal, yaitu dimulai dari angka 0. Nah, kemudian ada kesalahan acak. Kesalahan acak disebabkan ketidaksempurnaan peneliti dan alat ukur yang digunakan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Nah, oleh sebab itu, maka jangan heran jika ada pengamatan atau penelitian yang kita ukur itu bisa lebih dari sekali. Misalkan guru kita menyuruh kita mengukur untuk mengulangnya sebanyak 3 kali, 5 kali, atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini untuk meminimalisir dari kesalahan acak. Dan selanjutnya yaitu ketidakpastian pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu ketidakpastian pengukuran. Hasil suatu besaran fisis dilaporkan sebagai X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X sama dengan pendekatan hasil pengukuran, X0 adalah hasil pengukuran, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Pertama, ada ketidakpastian mutlak. Semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tinggi ketepatan pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran dilakukan sebanyak N kali, di mana X bar adalah rata-rata sampel. Nah, seperti ini, itu ketepatan dengan rumus 1 dikurang delta X plus delta X per X bar dengan delta X sama dengan mutlak dari X ke I kurang X bar, di mana X ke I adalah pengukuran ke I. Nah, kemudian ketidakpastian relatif. Setelah mendapatkan kesalahan mutlak, kesalahan relatif ini menyatakan seberapa besar kesalahan mutlak dibandingkan dengan total objek yang diukur. Kesalahan ini dinyatakan dengan persen. Dengan rumus sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan ketidakpastian pengukuran dibagi nilai yang didapat. Nah, maka ketelitiannya didapat adalah 100% dikurangi ketelitian relatif. Selanjutnya ada ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Hasil pengukuran tunggal dilaporkan sebagai X plus minus delta X, dengan X adalah hasil pengukuran tunggal, di mana delta X memiliki rumus setengah dari skala terkecil. Ya, kemudian ini ada contohnya. Ini contoh dari ketidakpastian mutlak. Nah, bisa kita lihat hasil suatu percobaannya dengan 10 kali percobaan, nilai yang diukur memiliki nilai bermacam-macam ya. 10 kali. Kemudian kita pertama mencari rata-rata nilai, di mana X bar sama dengan jumlah
jumlah 10 pengukuran atau seluruh pengukuran dibagi jumlah pengukuran. Ya, di mana di sini terdapat 10 kali pengukuran. Maka hasilnya adalah 1008 dibagi 10. Hasilnya 100,8. Nah, kemudian ketidakpastian dan ketepatan pengukuran ke-8, ini misalkan ke-8 ya, dapat dihitung dengan sesuai rumus yang tadi, didapat 3,2. Nah, dari 3,2 ini kita bisa mencari ketepatannya, yaitu 1 dikurang delta X per X bar. Maka memiliki hasil 0,962. Nah, ini lumayan besar ya, mendekati 1 ketepatannya. Next, kemudian ketidakpastian relatif. Nah, contoh untuk menentukan ketelitian 2 pengukuran kuat arus, di mana I1 mendapatkan hasil 100 plus minus 0,05 mA dan I2 20 plus minus 0,05 mA. Ketidakpastian relatif pada I1 dapat dihitung dengan sesuai rumus yang tadi ya, 0,05 dibagi 10 dikali 100%. Dapatkan 0,05. Dan I2-nya adalah 0,05 dibagi 20 dikali 100%. Dapat 0,25. Maka didapatkan hasil ketelitiannya pada I1 adalah 100 dikurang 0,5%, memiliki hasil 99,5%, dan ketelitian I2 sebenarnya 100 dikurang 0,25%. Nah, dapatkan 99,75%. Nah, ini contoh soalnya untuk ketidakpastian pengukuran tunggal. Berdasarkan gambar tersebut, kita lihat ya gambarnya. Maka ketidakpastian panjang pensil adalah berapa senti? Nah, ini diketahui ya, panjang pensilnya adalah 17,6 cm. Nah, seperti yang kita ketahui, ketelitian mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Maka ditanya ketidakpastiannya. Langsung saja, seperti yang sudah ada dijelaskan tadi, di mana delta X sama dengan setengah dikali angka terkecil. Maka delta X sama dengan setengah dikali 0,1 cm. Nah, maka didapatkan delta X-nya 0,05. Nah, maka ketidakpastian panjang pensil adalah 17,6 plus minus 0,05 cm. Sampai sini paham ya? Ya, kemudian cukup sudah pertemuan dari materi ini. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja kalian dapat diunduh di link deskripsi video di bawah ini. Baik, itu saja video pertemuan 2 pada kali ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan kembali tugas lembar kerja kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.